Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, 3 waktu yang apabila seorang muslim dan seorang mukmin melakukan tidur di 3 waktu ini, maka rezekinya akan sulit. Ketika dia punya hutang, hutangnya akan susah lunas. Ketika dia berjualan, jualannya akan susah laris. Ketika dia punya usaha, usahanya akan susah maju. Pada waktu apa sajakah tidur yang bisa menyebabkan orang itu fakir atau orang itu tetap hidup dalam lingkaran kemiskinan? Sebelum saya lanjutkan, silahkan yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, agar ketika channel ini berbagi tentang kajian Islam, Anda bisa langsung mendapatkan notifikasinya. Kemudian juga Anda bisa menuliskan doa-doa terbaik Anda di kolom komentar, dengan harapan semoga dengan Anda menulis hajat Anda di komentar, banyak para sahabat lain yang melihat doa Anda dan mengamini doa Anda, sehingga doa Anda cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya rezeki seseorang seperti dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menjamin rezeki semua makhluk Allah yang berada di atas bumi. Sudah dijamin, mau itu pria, mau itu perempuan, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait rezekinya. Lantas ketika ada seseorang yang dalam hidupnya mengalami kesulitan rezeki, kesempitan ekonomi, maka ini perlu digarisbawahi, pasti ada faktor penyebab, dan penyebab itu ada 2, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah penyebab yang kita lakukan oleh diri kita sendiri sehingga rezeki kita sulit. Yang kedua, faktor eksternal adalah misalnya rezeki kita diganggu oleh orang lain. Maka daripada itu, dalam pembahasan ini kita akan fokus membahas penyebab rezeki seseorang itu sulit secara internal, yaitu bagaimana kita mengetahui hal yang menjadi penyebab rezeki kita sulit, yaitu seperti kita melakukan aktivitas tidur dalam 3 waktu ini. Sebagian sahabat bertanya, apakah bisa waktu tidur menjadi penyebab rezeki seseorang itu sulit? Mengambil ilmu dari para ulama dan Rasulullah SAW, kenapa tidur dalam waktu 3 ini akan menjadi penyebab rezekinya sulit? Misalnya ada orang yang tinggal dalam satu rumah dan orang itu melakukan hal ini, seperti anak kita atau suami kita atau istri kita melakukan tidur dalam 3 waktu ini, itu sama saja mempunyai sifat, mempunyai efek kepada penghuni rumah lainnya. Berikut ini 3 waktu yang dilarang untuk tidur. Yang pertama, aktivitas tidur yang bisa menyebabkan seseorang rezekinya sulit, hutangnya numpuk, jualannya sepi, usahanya enggak lancar, adalah tidur setelah waktu subuh. Sebagaimana yang dikatakan seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim, beliau berkata dalam satu kitab, dan di dalam satu kitabnya, yaitu tidur setelah sholat subuh itu dapat mencegah atau menghalangi rezeki. Kenapa waktu tidur subuh dapat mencegah atau menghalangi rezeki? Karena pada waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab untuk mencari rezeki,
dan pada waktu subuh ini adalah waktu sebagaimana Allah membagikan rezeki kepada hambanya, yaitu waktu kismatul arzaq. Maka karena pada waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab. Kemudian alasan kenapa kita jangan sampai tidur setelah sholat subuh, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau berdoa seperti ini, Allahumma barikli ummati bukriha, ya Allah berkahkanlah umatku di waktu paginya. Kemudian juga dalam kitab lain, kenapa kita jangan sampai tidur setelah sholat subuh, karena waktu tidur setelah sholat subuh itu dimakruhkan atau dilarang, sebab waktu setelah sholat subuh itu tulu'u syamsi adalah waktu ghanimah, waktu yang mengandung kekayaan dan mudah mendapatkan rezeki. Kemudian yang kedua, tidur yang dapat menyebabkan seseorang itu rezekinya sulit adalah tidur setelah sholat asar. Barang siapa yang tidur setelah sholat asar, bukan hanya rezekinya sulit, tapi dia bisa kehilangan akal sehatnya, dan waktu asar itu waktu yang sangat mustajab. Usahakan jangan sampai kita tidur setelah sholat asar. Kalau rezeki kita ingin lancar, hutangnya cepat lunas. Kemudian yang terakhir, waktu yang ketiga adalah setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Jadi waktu ini dimakruhkan dan dilarang seorang mukmin yang rezekinya ingin lancar dan rezekinya ingin barokah dan badannya ingin sehat dan ingin segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka jangan sampai tidur di waktu tersebut. Yang lebih baik itu kalau bisa dari waktu asar sampai ke isya, nyambung saja amalan-amalan. Salah satu amalan yang bagus setelah sholat maghrib ialah membaca surah Al-Waqiah dan zikir yang lainnya sampai masuk waktu isya. Dan itu bisa Anda lakukan sebagai upaya ikhtiar jalur langit atau fathur rizki, yakni membuka pintu rizki, membuka pintu kebaikan, hajat terkumpul, hutang lunas. Yang melunasi ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhtiar seperti jalur langit yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.